Selamat malam Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 21 Februari 2023. Bersama saya Mesya Marsabesi. Dan Tribunal, sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Masyarakat harus waspada, 3 pelaku pencurian di Pasar Madika Ambon masih berkeliaran. Masyarakat harus berhati-hati. 3 pelaku pencurian di Pasar Madika Ambon hingga saat ini masih berkeliaran. Polisi terus mencari 3 pelaku tindak pidana pencurian yang saat ini masih buron. 3 pelaku tersebut ialah AT, AM, dan yang melakukan aksinya di Pasar Madika, Kota Ambon. Lanjut dikatakan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat menindaklanjuti perintah Kapolda Maluku memberantas para pelaku kejahatan, baik pencurian, copet, jambret, termasuk aksi premanisme di Pasar Madika, Kota Ambon. Sejauh ini dalam 1 pekan kemarin sudah ada 6 pelaku yang ditahan. Mereka yang ditahan adalah ST berusia 32 tahun, kasus pencopetan kalung emas, MAT berusia 28 tahun, pencurian sepeda motor serta AP 33 tahun dan JS 42 tahun. Kasus pencurian handphone. Selain itu ada 2 penada hasil pencurian HP juga diamankan. Mereka adalah AM berusia 42 tahun dan KH berusia 39 tahun. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Pasar Madika, Ohirat mengaku Kapolda telah menginstruksikan pendirian pos pengamanan atau pospam terpadu. Pospam kini telah didirikan setelah Kapolda Maluku bersama pejabat wali kota Ambon meninjau kawasan pusat perekonomian tersebut pada Jumat pekan kemarin. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, Wakil Rakyat minta pembongkaran dan pembangunan lapak di Pasar Madika Ambon segera dihentikan. Komisi 3 DPRD Kota Ambon meminta pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku untuk segera menghentikan pembongkaran dan pembangunan lapak di kawasan Terminal Pasar Madika Ambon yang kini ditangani PT Bumi Perkasa Timur. Wakil Ketua Komisi 3 Maurits Tamaela mengatakan, lapak yang sebelumnya berada di kawasan Terminal Madika Ambon dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Ambon. Jika kemudian Pemprov Maluku melalui dinas-dinas terkait menyetujui untuk pembongkaran lapak milik Pemkot Ambon tanpa koordinasi sebelumnya dengan Pemkot dan DPRD Ambon, maka ini suatu tindakan pelecehan. Menurutnya dari sisi kewenangan, memang itu merupakan aset dari Pemprov Maluku. Namun, Pemkot sebagai yang punya wilayah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menata dan mengelola serta memberdayakan parkiran, pedagang hingga aktivitas di Pasar Mardika itu sendiri. Dikatakan pihak komisi sudah audiens dengan mengundang Dishub, Satpol PP maupun Disperindak Kota Ambon untuk membahas masalah ini. Dalam rapat DPRD dan mitra kerja terkait mempertanyakan langkah yang diambil oleh Pemprov. Artinya, apakah pembongkaran dan pembangunan lapak itu sudah sesuai dengan master plan dan penataan wilayah di Terminal Mardika ataukah belum? Politisi Nasdem itu menyatakan fungsi terminal harus dikembalikan, bukan malah membangun lapak baru. Jika memang dibangun, maka kewenangannya berada di Disperindak, bukan seperti yang terjadi saat ini, di mana langsung dialihkan oleh Pemprov Maluku ke pihak ketiga. DPRD Kota Ambon berkaitan dengan pembongkaran pagar dan lapak di Terminal Mardika. Atas nama pemerintah daerah, DPRD Kota Ambon lewat Komisi 3 DPRD Kota Ambon hari ini meminta lewat pemerintah provinsi dengan salah satu perusahaan yang dalam ini sementara menangani pembongkaran itu, kami minta untuk dihentikan. Karena dari sisi kewenangan kami tahu bahwa itu adalah aset pemerintah provinsi, tapi tegas tanggung jawab pemerintah kota dalam hal ini untuk menata dan mengelola pengelolaan berkaitan parkir, perdagangan,
dan aktivitas pasar itu ada di pemerintah kota. Kami sementara tadi telah melakukan audiens dengan mitra terkait, Dinas Perhubungan dan Satpol PP dan Indap. Yang sangat disayangkan pembongkaran itu tidak melibatkan pemerintah kota. Yang kami pertanyakan langkah yang dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan marketplace dan penata wilayah terminal itu sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Aktivitas pasar itu ada di pemerintah kota. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, agar tepat sasaran, pembelian solar subsidi di Ambon mulai pakai QR Code. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menerapkan implementasi secara menyeluruh atau full cycle solar program subsidi tepat untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan menggunakan QR Code di Kota Ambon Selasa 21 Februari 2023. Sales Branch Manager 1 Maluku PT Pertamina Patraniaga, Wahyu Purwatmo, mengatakan uji coba full cycle solar ini untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran. Jadi, mulai hari ini lanjutnya, konsumen solar subsidi sudah wajib terdaftar di https subsiditepat.mypertamina.id untuk mendapatkan QR Code. QR Code ini adalah yang akan digunakan dalam pembelian solar subsidi. Sementara itu, pantauan tribunambon.com di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU Kebon Cengkeh di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pukul 11:30 siang. Pemilik kendaraan yang belum mendaftarkan kendaraannya di alamat website dimaksud tampak mengantri di stand registrasi yang disediakan PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku. Warga pengguna solar ini rela mengantri agar bisa terdaftar kendaraannya di My Pertamina untuk memperoleh BBM bersubsidi itu. Salah seorang supir minibus, Boy Samalo, mengaku sempat kesulitan saat mendaftarkan kendaraannya di My Pertamina. Untuk itu, dia mendatangi stand registrasi agar bisa dibantu petugas PT Pertamina di SPBU Kebon Cengkeh. Adapun full cycle solar program subsidi tepat untuk pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan QR Code ini sudah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Papua. Selama muncul barcode itu beda pakai sampai sekarang. Dan masuk dulu dengan password, Pak. Apakah ada kirim email di pakai subsidi tepat? Berapa punya KTP? Yang lainnya ada semua. Ketika nggak terpakai, itu harus diubah. Kita mau ubah siapa? Tergantung hak dan istimewa, Pak. Bukan saya punya. Saya tidak juga saya tidak daftar aja. Gimana? Bikin dulu, Pak. Saya di sini dia bukan nama KTP. Kita ke berita terakhir, Tribuners, dari berita olahraga. Ada games menarik di pertengahan pertandingan Quartors kontra Odesima. Ada saja menarik saat laga Quartors kontra Odesima di lapangan HKFC Tantui Kota Ambon Senin 20 Februari 2023, yakni drama adu penalti yang bukan hanya para pemain namun juga supporter dari kedua tim. Setelah lebih dari 90 menit, perempat final Liga Futsal Angkatan Season 2 terlewati dengan skor imbang 2-2. Penalti pun jadi penentu pertandingan. Kesempatan itu berhasil dimanfaatkan anak asuh Rama dengan 3 gol ungguli Odesima yang hanya mampu mencetak 1 gol. Kemenangan itu sontak disambut euforia ratusan supporter. Sementara pendukung tim kalah terdiam di tribun. Seperti ingin membangun senyum pemain dan pendukung Odesima, panitia langsung mengundang kedua supporter menunjukkan kemampuan mencetak gol. Uang sebesar Rp200.000 jadi hadiah bagi pemenang. Tak lama, perwakilan turun dari tribun dan bersiap menendang bola dari tengah lapangan. Tendangan pertama dieksekusi oleh pendukung dari Odesima.
Teriakan gol menandakan bahwa tendangan pendulum Odesima berhasil masuk meski tanpa penjagaan. Selanjutnya juga begitu. Kedua perwakilan pendukung itu berhasil memasukkan gol ke gawang. Bukan hanya penonton yang terhibur, di sela-sela istirahat pertengahan pertandingan, para pemain yang kelelahan pun tampak terhibur. Ini menjadi inisiatif yang baik untuk meredam panasnya laga untuk kedepannya. Karena kita tahu sendiri, beberapa kali pertandingan selalu diselimuti oleh tenai tinggi para pendukung, tak terkecuali pemain yang bertanding. Yang di sebelah kanan ada. Oke, karena sekarang lagi potong adu dan keluar saja. Satu perwakilan dari angkatan 2018 dan satu pemain pembunuh perempuan boleh atau bebas dari angkatan 2012 atau 2014. Demikian Tribun Ambon hari ini edisi 21 Februari 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.